Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abi Lemaiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi terkait kurikulum prototype 2022. Jadi di sini ada sebuah kabar gembira terkait untuk guru bahasa Inggris dan tentunya juga untuk guru mulok. Di sini kami akan membagikan informasi resmi terkait kurikulum prototype 2022. 4 kategori guru honorer, empat kategori guru yang linier mengajarkan bahasa Inggris dan mulok di SD pada kurikulum prototype 2022. Tentunya ini berlaku juga untuk guru honorer ataupun guru ASN PNS ataupun guru ASN P3K. Jadi di sini ada 4 kategori guru yang linier mengajarkan bahasa Inggris dan mulok di SD pada kurikulum prototype 2022 apabila dilaksanakan secara nasional seperti itu ya. Jadi tentunya jika kurikulum prototype 2022 ini dilaksanakan secara massal di Indonesia, maka secara otomatis ini sangat menguntungkan guru bahasa Inggris dan guru mulok, karena tentunya itu bisa mengajar juga di sekolah dasar sebagai guru mata pelajaran. Di sini kita punya landasan hukumnya teman-teman ya. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja ke informasinya. Jadi di sini Mas Nadiem Makarim itu salah satu gebrakan utamanya adalah kurikulum baru. Mas Nadiem Makarim menyiapkan 3 opsi kurikulum nasional yang akan diberlakukan mulai tahun 2022. Jadi di sini Mas Nadiem ini sebenarnya sudah ada 3 opsi kurikulum teman-teman ya yang disediakan dan siap diberlakukan mulai tahun 2022. Jadi ada 3 opsi. Kurikulum nasional ini memiliki 3 opsi kurikulum yang bisa dipilih satuan pendidikan untuk pemulihan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Pertama adalah kurikulum 2013. Yang kedua kurikulum darurat. Dalam hal ini kurikulum 2013 yang disederhanakan. Dan yang ketiga adalah kurikulum prototype atau kurikulum paradigma baru. Seperti itu. Jadi ada 3 opsi kurikulum yang bisa digunakan oleh sekolah atau satuan pendidikan untuk pemulihan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Nah, jadi 3 opsi kurikulum ini tentunya itulah yang akan nantinya diberlakukan mulai tahun 2022. Jadi ini salah satu gebrakan luar biasa dari Mas Menteri sebenarnya teman-temannya untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Di sini dikatakan teman-temannya, dalam pengembangan kurikulum prototype, Kemendikbudristek melakukan penyusunan dan pengembangan struktur kurikulum, capaian pembelajaran, prinsip pembelajaran, hingga asesmen. Namun untuk kurikulum prototype ini, satuan pendidikan diberikan otoritas, dalam hal ini guru, sehingga sekolah memiliki keleluasaan. Operasional pada kurikulum prototype bisa dikembangkan di satuan pendidikan. Kurikulum prototype ini sudah diuji cobakan di sekolah penggerak. Jadi khusus di tahun 2021 tentunya untuk kurikulum prototype ini sebenarnya sudah diberlakukan teman-teman ya. Dan ini sudah diuji cobakan untuk sekolah-sekolah penggerak. Seperti itu teman-teman ya. Dan tentunya di kurikulum prototype 2022 menguntungkan guru dan siswa sebenarnya teman-teman. Banyak sekali keuntungan-keuntungan yang bisa didapatkan oleh sekolah, guru, dan tentunya juga peserta didik seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat di sini bahwasanya di program guru penggerak itu akan terkoneksi dengan kurikulum prototype teman-teman ya. Untuk guru penggerak itu akan terkoneksi dengan kurikulum prototype 2022 seperti itu. Nah, di sini kita bisa cek dasar hukumnya untuk kurikulum 2022 atau kurikulum paradigma terbaru. Di sini dibahas di Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Indonesia nomor 371/M/2021 tentang program sekolah penggerak Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Seperti itu. Ini payung hukumnya teman-teman ya. Di sini kita bisa lanjutkan lagi informasinya. Bahwasanya di sini jelas untuk mata pelajaran di SD itu sudah bertambah teman-teman ya. Ada muatan lokal sebenarnya sudah ada sebelumnya, kemudian ada bahasa Inggris, PJOK dan pendidikan agama dan budi pekerti. Itu diajarkan oleh guru mapel di SD. Selebihnya itu diajarkan oleh guru kelas. Nah, terkait dengan guru bahasa Inggris, di sini banyak sekali yang bertanya, "Bang, apakah bisa mengajar bahasa Inggris
di SD. Tidak bisa kalau di kurikulum 2013, tapi kalau di kurikulum prototype itu bisa teman-teman, sepanjang teman-teman memenuhi salah satu dari 4 kategori yang akan kita bahas. Di sini, mata pelajaran bahasa Inggris dalam struktur kurikulum SD sebagaimana dimaksud dalam lampiran 2 huruf B merupakan mata pelajaran pilihan pada SD yang dapat diajarkan oleh. Jadi di sini untuk bahasa Inggris ada 4 kategori yang bisa mengajar bahasa Inggris di kurikulum prototype 2022. Yang pertama adalah guru kelas yang memiliki kompetensi bahasa Inggris. Maksudnya di sini adalah guru kelas yang memiliki kemampuan penguasaan bahasa Inggris yang baik. Jadi guru kelas bisa juga merangkap menjadi guru mapel bahasa Inggris di SD apabila memiliki kemampuan penguasaan bahasa Inggris yang baik atau kompetensi bahasa Inggris yang baik. Kemudian, guru bahasa Inggris yang tersedia di SD yang bersangkutan. Apabila memang di suatu SD itu tersedia guru mapel bahasa Inggris yang honor ataupun mengajar di SD, itu bisa memegang mata pelajaran secara permanen untuk guru bahasa Inggris khusus di kurikulum prototype 2022. Seperti itu teman-teman ya. Kemudian yang ketiga, kategori ketiga adalah guru bahasa Inggris di SD atau SMP terdekat yang ditugaskan dan diakui beban kerjanya. Jadi otomatis ini guru yang memiliki ijazah S1 bahasa Inggris. Baik yang memang mengajar di SD atau mengajar di SMP, itu bisa mengajar di sekolah dasar teman-teman ya. Itu bisa mengajar juga di sekolah dasar. Karena di sini dikatakan mata pelajaran bahasa Inggris dalam struktur kurikulum SD. Seperti itu ya. Jadi guru berijazah bahasa Inggris baik di SD maupun di SMP. Kemudian kategori keempat adalah yang belum menjadi guru tapi masih dalam kategori mahasiswa yang masuk dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi mahasiswa yang masuk dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan tentunya memiliki penguasaan bahasa Inggris yang baik itu bisa bisa mengajar di sekolah dasar sebagai guru mata pelajaran bahasa Inggris. Seperti itu teman-teman ya, jika kita artikan penataan linearitas berdasarkan kurikulum prototype 2022 atau kurikulum paradigma terbaru, seperti itu. Nah, ini khusus 4 kategori untuk guru bahasa Inggris di SD. Kemudian bagaimana dengan mulok? Nah, kalau mulok ya di sini juga sudah ada aturannya ya kalau mulok. Nah, ini. Nah, di sini dijelaskan di poin ke-11, mata pelajaran muatan lokal dalam struktur kurikulum SD sebagaimana dimaksud dalam lampiran 2 huruf B merupakan mata pelajaran pilihan SD yang dapat diajarkan oleh. Jadi di sini ada 4 kategori juga yang termulok. Yang pertama adalah guru kelas yang memiliki kompetensi muatan lokal. Jadi guru kelas bisa mengajarkan muatan lokal sepanjang memiliki kompetensi atau kemampuan muatan lokal. Kemudian guru muatan lokal yang tersedia di SD yang bersangkutan. Apabila memang sebelumnya di SD itu ada guru muatan lokal, maka bisa memegang mata pelajaran muatan lokal secara resmi. Kemudian guru muatan lokal di SD atau SMP terdekat yang ditugaskan dan diakui beban kerjanya. Itu ya yang ketiga. Kemudian keempat sama dengan guru bahasa Inggris tadi, mahasiswa program studi muatan lokal berdasarkan surat keputusan gubernur yang masuk dalam program Kampus Merdeka. Nah, itulah 4 kategori yang bisa mengajarkan mapel mulok dan tentunya mapel bahasa Inggris di SD apabila penerapan kurikulum prototype 2022 dilaksanakan secara serentak di Indonesia. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini videonya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.